Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang sihir dalam pandangan Islam. Sihir sendiri dalam bahasa diambil dari bahasa Arab yang maknanya sesuatu yang lembut dan tersembunyi. Kemudian makna lain dari sihir adalah yang menipu dan menyakiti, mampu menarik dan memalingkan hati. Pada suatu hari, Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Peperangan itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh masyarakat. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الهل الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل. Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam, wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel untuk pergi bersamaku." Quran Surat Al-A'raf ayat 104-105. Fir'aun pun menjawab, قال إن كنت جئت بية فأت بها إن كنت من أصدقين. "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 106. Lalu para pemuka-pemuka Fir'aun berkata, "Alal mal'u min qaumi Fir'auna inna hadza lasahirun alimun. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدن حشرين يأتوك بكل سحر عليم." Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu." Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kamu anjurkan?" Pemuka-pemuka itu menjawab, "Beri tangguhlah dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai." Quran Surat Al-A'raf ayat 109-112. Maka para penyihir pun datang dengan mengeluarkan semua tipu daya dan kekuatannya. Ahli-ahli sihir berkata, "Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?" Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar, menakjubkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 116. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 117-119. Akhirnya para ahli sihir kerajaan tunduk dan bersujud kepada Nabi Musa. Saat itulah mereka langsung mengatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa pertempuran Nabi Musa dengan penyihir-penyihirnya Fir'aun ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu, termasuk sihir yang dipertontonkan oleh para penyihir-penyihirnya Fir'aun, yang di awal terlihat begitu mengagumkan yang menyaksikan. Hakikat sihir itu sendiri yaitu segala perbuatan dan ucapan yang dapat memberi pengaruh buruk kepada orang yang terkena sihir secara tersembunyi dan menipu dengan perantara atau bantuan jin dan setan. Allah berfirman, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتره ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setanlah yang kafir, mereka mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan,
Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka ahli sihir tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Nabi Muhammad sendiri pernah menjadi korban dari ilmu sihir. Waktu itu, orang Yahudi bernama Labid bin Al-Ashamlah, yang mengirim sihir kepada sang Rasul. Labid menerima beberapa tawaran dengan imbalan uang untuk memberikan sihir yang mematikan kepada Nabi. Kemudian Labid pun menyepakati permintaan orang yang membenci Nabi itu. Ia pun mulai dengan praktek sihirnya dengan membutuhkan beberapa helai rambut sang Nabi. Lalu, Labid dan putrinya yang juga ia warisi ilmu sihirnya, mengatur strategi untuk mendapatkan rambut Nabi Muhammad. Setelah berhasil, Labid mengikat 11 buhul pada rambut sang Rasul dan putrinya meniupkan semacam mantra pada setiap buhulnya. Setelah selesai, buhul diikat pada ranting kecil pohon kurma, dibungkus daun, dan dilemparkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Sihir tersebut hanya dapat dihancurkan dengan cara membuka ikatan buhulnya. Nabi menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Beliau merasakan ingatannya terhadap sesuatu sering hilang secara tiba-tiba dan sering berhayal melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Selain itu, Nabi Muhammad juga diselimuti rasa mudah lelah dan hilangnya selera makan. Akhirnya, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan dari apa yang dideritanya. Ketika tidur, Rasulullah bermimpi melihat dua orang. Orang pertama sedang duduk di kepala beliau dan satu orang lainnya berada di kaki beliau. Kemudian, satu di antara mereka memberitahu kepada yang lain penyebab dari penyakit Nabi Muhammad dan nama dari sumur tempat dilemparkannya buhul oleh Labid. Malaikat Jibril datang dan membenarkan mimpi Nabi Muhammad serta menyampaikan dua surah, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Lantas Rasul meminta Ali bin Abi Thalib untuk ke sumur tersebut sambil membaca dua surah tersebut. Setiap satu ayat dibaca, satu buhul terlepas dengan sendirinya hingga semua buhul terlepas dan sihirnya pun hancur. Dan Rasul pun kembali pulih seperti sedia kala. Seyogianya terdapat dua catatan penting dari hakikat sihir yang perlu diperhatikan. 1. Pengaruh sihir semuanya negatif dan buruk. Hakikat ini membantah anggapan sebagian orang bahwa sihir dapat memberikan dampak positif. Keburukan dan bahaya sihir ditegaskan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Artinya, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi keburukan kepadanya dan tidak memberi manfaat. 2. Sihir tidak akan terjadi kecuali dengan bantuan jin dan setan. Kelemahan dan keterbatasan manusia mendorong tukang sihir meminta bantuan jin. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa jin diberi kekuatan lebih oleh Allah Ta'ala. Seandainya bantuan jin kepada manusia ini diberikan secara cuma-cuma, dalam hal yang boleh menurut syariat, tentu saja hal itu bisa diterima, akan tetapi hal tersebut tidaklah demikian. Bangsa jin yang dipinta bantuan ini mensyaratkan kepada tukang sihir agar melakukan kekafiran kepada Allah Ta'ala. Artinya sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan melakukan kekafiran kepada Allah Ta'ala. Jenis-jenis sihir. Jenis-jenis sihir banyak dan beragam, namun hakikatnya sama, sebagaimana yang diulas di atas. 1. Sihir berupa pelet. Sihir ini dapat mempengaruhi orang yang terkena pelet itu sehingga dapat menimbulkan hal yang negatif, seperti perceraian atau orang yang terkena pelet tersebut menjadi tunduk kepadanya. 2. Sihir teluh. Sihir ini dapat menyakiti orang yang terkena sihir teluh ini sakit bahkan mati. 3. Sihir yang dapat menipu penonton dan membuat mereka kagum karena si penyihir mampu melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia. Dan tentu masih banyak jenis yang lainnya. Hukum sihir. Syariat Islam menegaskan bahwa sihir adalah haram karena beberapa alasan. 1.
Sihir adalah salah satu bentuk kekafiran. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 Allah menegaskan bahwa sihir adalah perbuatan kufur. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir, mereka mengerjakan sihir. Dua sihir termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya. Dalam hadis Nabi, beliau bersabda, قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridaunya, dari Nabi, beliau berkata, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasul, apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu? Beliau berkata, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa, yang jiwa tersebut telah Allah haramkan, melainkan membunuhnya dengan cara yang benar. Memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling atau lari pada hari pertempuran, lalu menuduh wanita yang beriman, yang suci, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. 3. Praktek perdukunan dan sihir tidak lepas dari hal-hal yang diharamkan, dari dosa-dosa kecil hingga menyekutukan Allah. Karena dampak buruk dan negatif sihir tersebut, maka Islam menindak tegas para penyihir dengan hukuman mati. Sufyan meriwayatkan dari Amr ad-Dahni, bahwasannya seseorang penyihir di masa Walid bin Uqbah gubernur Irak, mampu berjalan di atas tali, masuk ke dalam perut keledai melalui duburnya dan keluar melalui mulutnya. Lalu Jundub mendekatinya dan mengeluarkan pedangnya lalu membunuhnya. Ibnu Katsir, Sahih. Adapun hukum mendatangi tukang sihir untuk bertanya atau konsultasi dan sebagainya, Nabi Muhammad menjelaskan melalui sabdanya, من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad, Hasan. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang beriman mendatangi tukang sihir dan membenarkan mereka. Adapun jika mendatanginya dalam rangka mengajaknya bertobat atau meluruskannya, itu tidak masuk dalam ancaman ini. Demikianlah ulasan singkat tentang hakikat dan hukum sihir. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.